Hey there, good morning good people. Weekend lagi sekarang, sudah masuk ke minggu ketiga di bulan Maret. Now, hampir minggu ketiga, hampir 3 minggu kita memposisikan diri sebagai social distancing ya. Kita bakal masuk ke minggu ketiga juga untuk social distancing. Now, hari ini kita akan bicara tentang leverage. Seperti biasa, hari Sabtu, weekend kita bicara tentang leverage. Nah, apa yang saya masukkan dengan leverage tentu adalah untuk membuat perusahaan kita efisien, efektif, lebih tepat guna, lebih smooth dalam operasional dan segala macam. Nah, ada pertanyaan yang sangat sulit saya jawab ke 3 hari lalu ketika saya melakukan Zoom, 4 hari lalu ketika awal minggu ini ketika saya melakukan Zoom ke salah satu klien kami. Dia menanyakan, Coach, leverage di dalam kondisi seperti ini, apakah masih bisa? Sistem, efisiensi, efektivitas dalam kondisi seperti ini, apakah masih bisa? Nah, kondisi COVID-19 dan social distancing, stay at home, dan seterusnya, working from home, ini membuat totally different. Dan saya nggak bisa jawab. Ya, basically saya minta waktu, kemudian saya menjawab beberapa hari setelahnya. Kemudian hari ini saya akan sharingkan secara umum, secara dalam vlog saya, apa yang saya pertimbangkan, apa yang saya pikirkan tentang leverage. Bagaimana kita bisa tetap leverage dalam hal kondisi sulit seperti ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tahu bahwa kondisi kita sekarang sudah sangat lebih banyak peraturan barunya, tanda kutip, dibandingkan yang lama yang belum pernah kita alami. Ya, kemarin saya mendapatkan info resmi bahwa di mall banyak yang tutup, restoran sudah mengumumkan secara resmi mana yang tutup, jam buka, jam tutup berubah. Jalan-jalan utama di Surabaya, kebetulan saya di Surabaya, di tempat tinggal saya ditutup, jalan-jalan Tunjungan, Jalan Darmo, ada jam-jam tertentu yang ditutup di jalan itu pada jam itu ya. Dan ini membuat kita menjadi berubah sekali ya, totally different. Nah, bagaimana kita tetap leverage? Untuk menjawab pertanyaan ini akhirnya saya menanyakan satu hal yang sangat fundamental, yaitu kita ini siapa manusia ini. Dan itu bagusnya ketika kita banyak di rumah ya, kita banyak waktu merenung, belajar. Minimal saya baca, banyak merenung, baca artikel, baca buku, dan berpikir. Nah, kita human being. Nah, at the end saya mengatakan we are human being. Human being bukan human doing, bukan human having. Ya, kita human being, bukan manusia. Kita manusia, bukan human doing. Kita bukan mengerjakan sesuatu karena itu kita menjadi manusia. No, kita manusia karena itu kita melakukan sesuatu yang demi survival, demi kepentingan kita untuk jangka panjang. Nah, apa bedanya human being dengan yang lain, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain? Well, to put it simply, kita punya satu, yaitu namanya akal sehat atau conscious atau kesadaran. Ya. Kemudian saya tanyakan lagi kepada diri saya sendiri, apa yang membuat kita bisa lebih baik dari yang lain? Bagaimana kita survive dalam kondisi seperti ini? And saya saya ketemu dengan satu buku yang bagus banget. Nanti kalau ada waktu saya ceritakan tentang buku ini. Buku ini menceritakan bahwa ternyata Homo sapiens, nenek moyang purba kita, di tahun 195.000 sampai 123.000 sebelum Masehi, jadi itu sudah awal-awalnya kita, nenek moyang peradaban manusia Homo sapiens muncul di zaman Ice Age ya, di zaman Ice Age ketika purbakala. Zaman itu manusia purba Homo sapiens ini hampir punah ceritanya karena kedinginan ya di benua Afrika. Akhirnya mereka bertahan hidup dan hampir mati. Kita hampir nggak ada ya. By the way, menurut arkeolog, kita ini turunan dari sekelompok manusia Homo sapiens yang di tahun tadi itu 195.000 hingga 123.000 sebelum Masehi yang bisa bertahan. Jadi semua banyak yang gugur, kemudian kita ini adalah turunan dari sekelompok manusia yang bertahan. Tepatnya sekelompok manusia yang bisa hijrah dan bertahan di tempat yang namanya Pinnacle Point, di Southern African Coast ya, di pantai Afrika Selatan. Mereka hijrah. Dulunya manusia itu bertahan hidup dengan makan melalui harvesting, melalui tanaman, bercocok tanam. Kemudian kalau Anda suka sejarah, Anda tahu ini ya. Kemudian berburu, mereka harus, karena mati semua zaman Ice Age, akhirnya mereka harus pindah ke Southern African Coast yang namanya Pinnacle Point, dan mereka belajar untuk harvesting seafood. Mereka belajar untuk menjadi
nelayan ya, ada kerang, ada fosil-fosil kerang, ada ikan-ikan yang di situ yang ditemukan di gua-gua di Pinnacle Point. So, poin saya adalah kita tentang sejarah hari ini. Poin saya adalah kenapa manusia purba bisa bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras dan begitu mematikan. Tentu nggak bisa saya bandingkan dengan kondisi sekarang. Kita jauh lebih enak dibandingkan zaman dulu. Kita jauh lebih tidak mengancam. Tapi sensasinya kan kurang lebih hampir sama. Kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Nah, poin saya adalah begini, ketika realita menjadi sangat berat sekali, manusia, human being, again bukan human doing, bukan human having, cuman satu yang perlu di leverage, yaitu personal reality. Ya, saya ulangi lagi ya, dalam kondisi seperti ini, apa yang perlu di leverage? Di dalam bisnis, di dalam kehidupan, cuman satu. Ketika realita begitu sulit dan berbeda sekali dengan apa yang kita harapkan, ketika realita tidak seperti yang kita rencanakan, yang kita bayangkan, maka cuman satu cara kita untuk hebat, meningkatkan diri, menjadi lebih bagus dan survive adalah kalau kita upgrade, kita punya personal reality. Apa maksudnya itu? Saya ambil contoh yang lebih gampang sekali, lebih gampang lagi ya. Ketika Anda dalam posisi bisnis, dan bisnis Anda hanya bisa mengekspor ke negara, katakanlah negara X, ya, Cina lah katakanlah ya. Dan kemudian customer Anda di Cina tidak bisa berbahasa Inggris, hanya bisa bahasa Mandarin. So, apa yang Anda lakukan? A, Anda tidak jadi bisnis, atau B, Anda belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau Anda berbisnis seperti yang pada umumnya, Anda akan tahu bahwa Anda harus belajar bahasa Mandarin. Ya, right. So, here's the thing yang saya katakan. Anda tidak perlu menjadi mahir dalam bahasa Mandarin, tapi Anda perlu bisa cukup fasih untuk belajar bahasa Mandarin, sehingga Anda bisa melakukan transaksi bisnis dengan partner Anda di Cina. You get my point? Itu adalah salah satu bentuk daripada namanya upgrade your reality. Realitanya adalah market Anda tidak bisa menerima Anda sekarang. Karena marketnya tidak membeli produk Anda. Marketnya tidak bisa bergerak keluar rumah. Marketnya tidak bisa belanja ke offline, ke brick and mortar, ke toko Anda. So what can you do? Upgrade your reality. Dan jawabannya banyak. Hari ini kita tidak bicara tentang marketing dan sales. Saya jelaskan di vlog saya sebelumnya tentang marketing dan sales dalam kondisi krisis seperti ini. But the point adalah you mesti upgrade your reality. So ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk upgrade reality. Ya, yang pertama adalah namanya profesi. Profesi zaman dulu berubah dari harvesting, dari bertanam menjadi nelayan. Ya, tadi yang saya ceritakan di zaman Ice Age di Afrika, di benua Afrika, nenek moyang kita Homo sapiens. Jadi how do you upgrade your reality? Nomor satu adalah ganti profesi. Nah, tidak mesti kita melakukan letter luck ganti profesi. Saya nggak menyarankan Anda untuk berubah profesi dari seorang A menjadi seorang B atau menjadi seorang C hanya untuk survive. Zaman kita tidak separah zaman nenek moyang kita ratusan ribu tahun yang lalu. Tapi poin saya adalah profesi ini menunjukkan apa? Skill. So, how do you upgrade your reality? You have to add new skills. Anda mesti menambah skill baru. Dan saya juga dengan berusaha sekuat tenaga untuk belajar bagaimana mengcoach, melakukan seminar melalui Zoom, melalui Google Hangout. Bentar lagi saya ditantang oleh klien saya untuk belajar tentang Google Hangout. So the point adalah you have to add new skills. So pertama adalah pertanyaannya adalah how do you leverage your business? Adalah berapa banyak skill baru, berapa banyak keterampilan baru yang Anda kuasai ketika dalam proses krisis ini. Which is I'm very positive karena Wuhan sekarang Cina sudah kembali normal, almost normal. Berarti masalah ini akan lewat. Ya, badai akan berlalu guys. Pasti akan berlalu. Pertanyaan saya ketika badai sudah berlalu, apakah Anda acquiring new skills? Apakah Anda menjadi mastering? Anda menjadi mampu untuk menghandle, mempunyai skill keterampilan baru atau tidak? Ini yang kita bilang namanya upgrade your reality. Jika jawabannya tidak, berarti Anda tidak mengupgrade reality Anda. Anda hanya bertahan dengan realita di luar, tapi di dalam internal Anda nggak upgrade. Satu adalah profesi atau new skills. Yang kedua adalah attitude kita. Nah, sikap kita ketika kita mengupgrade reality ada 2. Satu adalah kita hanya pas, barely supaya survive, atau kita exceeding. Ya, kembali tentang bahasa ya. Kebetulan saya pernah melanjutkan sekolah di Eropa, di Belanda tepatnya. Ada 2 jenis kelompok teman-teman Indonesia di sana. Yang satu adalah yang benar-benar berusaha untuk mahir dalam bahasa Belanda, sehingga mimpi pun dalam bahasa Belanda, kemudian
semua dalam bahasa Belanda, pacaran pun dengan orang Belanda, that's my whole point. Dan ada orang-orang seperti saya termasuk yang hanya cukup pas-pasan, yang penting survive. Nah, attitude yang pertama itu yang kita butuhkan dalam kondisi seperti ini. Ya, contoh saya ini contoh yang salah. Ketika dulu sekolah di Eropa, di Belanda, saya hanya belajar bahasa Belanda secukupnya. Yang penting survive, yang penting bisa kerja, yang penting bisa makan. But the point adalah saya lebih banyak hangout dengan teman-teman Indonesia, berbahasa Indonesia daripada yang berbahasa Belanda. Itu adalah kesalahan saya. Saya agak sedikit menyesal, tapi sudah lewat ya udah lewat. Poin saya adalah attitude Anda ketika you upgrade your reality. Anda harus bukan cuma sekedar keep up dengan realita di luar sana. Jadi bagi yang masih belum paham, jadi upgrade your reality itu artinya apa? Realita di luar sana itu benar-benar sulit sekali. Anda tidak bisa menebak lagi karena it has shifted. Ini sudah berubah realitanya dan Anda harus menyesuaikan realita diri Anda untuk bisa survive. Tapi attitude yang saya harapkan adalah attitude yang menjadi mastering reality. Jadi ketika Anda upgrade your reality, Anda harus lebih bagus, outwitting, lebih pandai dari kondisi yang di luar sana. Oke? Again, nomor satu adalah profesi, Anda mesti menambah skill. Yang kedua, attitude. Nggak cuma sekedar survive, tapi Anda harus excel. Anda harus menjadi ahli dalam kondisi distancing, dalam kondisi work from home, dalam kondisi tidak bisa atau konsumen. Harapannya ketika ekonomi menjadi normal lagi, Anda sudah memiliki skill yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. That's human being. And finally, nomor tiga adalah capacity. Pada akhirnya semua leverage kembali ke bisakah Anda membuat aturan main, kapasitas, ya, meningkatkan kapasitas dengan cara apa? Membuat aturan main, membuat SOP, membuat how to manuals, membuat rules of the game, apapun namanya, sehingga Anda bisa mengulang. Practice makes perfect. Good practice, of course, karena wrong practice itu adalah yang malah membuat bahaya, ya. Jadi good practice makes perfect. So, poin saya is very clear. Profesional Anda berarti new skills untuk meningkatkan you punya reality, upgrade your reality. Yang kedua, attitude. Kalau bisa kita lebih baik dengan realita, lebih baik daripada realita di luar. Dan yang ketiga adalah upgrade your capacity dengan cara practice. Kemudian kita membukukan sebuah peraturan baru, aturan main baru, sehingga at the end of the day, walaupun krisis pasti, saya pasti lewat, badai akan berlalu, Anda akan menjadi human being yang lebih hebat dari sebelumnya. That is leverage di level yang paling fundamental, yang paling penting, terutama di zaman seperti sekarang. Saya berharap ini bermanfaat, guys. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Boom.